Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir dalam pengawasan malam Kamis di Pesantren Darus Sholihin Warak Giri Sekar Panggang. Mugi-mugi kita diparingi sehat dan diparingi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk menjaga iman kita tidak lepas, dan senantiasa diberikan nikmat yang langgeng, dan juga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita berada pada malam 2 Rajab. Kita berada pada malam kedua saking bulan Rajab, yang dimana kalau kita hitung-hitung setelah bulan Rajab ini nanti bulan apa? Ramadan, puasa. Niki siap puasa napa dereng ibu-ibu? Pun siap? Makan sahur pun disiapke? Bukane berarti dereng siap. Sing paling penting untuk 2 bulan ke depan, ini artinya kurang lebih 2 bulan kita akan masuki bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang para ulama itu sebut, kalau nukilkan saking pernyataan saking Ibnu Rajab ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan saking bulan Rajab ini. Ibnu Rajab menyebutkan Syahrul Rajabin, tentang bulan Rajab. Beliau katakan bulan Rajab ini adalah miftahu ashhuril khair wal barakah. Bulan Rajab itu adalah bulan pembuka kebaikan dan juga keberkahan. Jadi keberkahan dan kebaikan itu diawali saking bulan Rajab yang kita hadapi pada kesempatan bulan ini. Dan dikatakan oleh para ulama, diantaranya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, ia menyatakan Syahrul Rajabin Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan kita pertama untuk
nandur, untuk nanam. Wa syahru Sya'ban syahru sakhi lizar'i, dan bulan Sya'ban, bulan ruah, itu adalah bulan kita menyiram tanaman tadi. Kemudian wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan itu adalah bulan di saat kita itu memanen. Maka disebutkan 3 bulan di sini. Yang pertama bulan Rajab, yaitu waktu kita nanam, yaitu amalan-amalan soleh mulai kita tanam itu dari bulan Rajab. Kemudian yang kedua bulan Sya'ban, bulan ruah. Ini adalah bulan tanaman itu disiram. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan. Setelah ditumbuh tanaman tadi di bulan ruah, di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan, itu saat kita itu memanen tanaman yang telah kita tanam. Para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita mulai siap-siap saking bulan Rajab ini untuk menyambut bulan Ramadan. Makanya di antara para ulama, mereka itu berdoa seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan ruah, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Doa mereka seperti itu. Sampai di antara para ulama disebutkan ada yang dia itu sakit sekarat. Dia sakitnya itu sebelum bulan Rajab. Ketika itu dia berdoa pada Allah, inni da'antullah ayu akhir wafati ila syahri Rajab. Fa innahu balaghani annallaha fi utqa fa balaghahu zata wa mata fi syahri Rajab. Ada di antara para ulama yang sakit keras. Dia sakitnya itu sebelum bulan Rajab. Dalam doanya dia berdoa seperti ini, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, akhirkan wafatku sampai pada bulan Rajab. Aku mati pada bulan Rajab. Dia berdoa, ya Allah, akhirkan wafatku, yaitu sampai nanti pada bulan Rajab. Karena saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang-orang pada bulan Rajab. Keutamaannya, dia akan dibebaskan dari neraka. Dia tahu bahwasanya kalau orang itu berada pada bulan Rajab itu akan dibebaskan dari neraka. Dan doa ini terkabul. Sakitnya tadi diundur, sakit kerasnya tadi diundur, akhirnya dia wafat pada bulan Rajab. Karena keinginan sebagian ulama semacam itu. Wallahu alam, Rajab dinamakan Rajab itu karena asalnya Rajab itu secara bahasa artinya mengagungkan. Artinya bulan agung, bulan besar. Namun keistimewaan bulan ini dibandingkan bulan-bulan haram yang lainnya, yang tepat bulan Rajab tidak sampai istimewa dibandingkan bulan Suro, dibandingkan bulan Muharram. Bulan Rajab itu tidak sampai istimewa dibandingkan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Jadi bulan Rajab, kalau sebagian ulama itu katakan perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah takbir ketika itu. Wallahu alam, landasannya tidak kuat, tidak berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Ada yang disebutkan oleh para ulama, ada amalan-amalan, dan di sini disinggung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, yang di dalam kitab ini berisi pembahasan amalan-amalan setiap bulan dalam setahun, mulai dari bulan Muharram, ya Suro, sampai nanti di akhir tahun yaitu bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Di bulan Rajab ini kata beliau ada beberapa hukum yang terkait dengan bulan Rajab. Yang pertama sholat.
Ada yang menganggap ada sholat khusus yang dianjurkan pada bulan Rajab ini. Maka aku yakin bapak ibu-ibu yang punya WhatsApp, yang punya internet ini dapat berita macam-macam yang masuk. Ada anjuran untuk melakukan sholat tahajud di awal-awal bulan Rajab seperti ini. Betul nggak? Ada yang dapat? Ya kecuali nggak punya WA. Sing duwe WA. Dapat nggak? Dapat. Wah, itu beritanya macam-macam. Makanya paling enak itu kalau nggak punya HP. Coba berita tiap hari itu masuk terus. Nanti ada berita inilah Pak Jokowi ini. Nanti berita pemilu Jakarta lagi ini. Berita nanti tentang KPK lagi ini. Capek baca berita. Terus dapat amalan-amalan lagi. Bulan Rajab dianjurkan awal-awal. Malamnya itu dianjurkan untuk sholat tahajud. Kemudian nanti dianjurkan lagi di awal-awal bulan Rajab seperti ini dianjurkan puasa. Banyak sekali. Yang nggak punya HP Android dapat nggak berita kayak begitu? Enggak, ya tenang. Alhamdulillah bisa makan tiwul di rumah itu tenang. Ya, mungkin tiwul dia itu rasa istimewa sekali, lauknya tempe ya, tapi rasa ayam. Kita terlalu saking banyaknya berita sambil pusing mikir berita terus. Ya dah, ya bisa saja. Ya, ilusinasinya yang dia nambah. Wah, saya ini tempe tapi rasa ayam daripada orang yang makan ayam rasa tempe. Karena saking pusingnya dengar berita sana sini. Makan paling tenang itu kalau nggak punya apa-apa. Ya, paling tenang sekali. Nah tadi intinya sholat. Kalau dikatakan oleh Ibnu Rajab di sini yang pertama sholat tidak ada sholat khusus. Jadi tidak benar anjurkan atau mengajarkan adalah ada sholat khusus, sholat tahajud atau sholat duha. Sholat tahajud di awal-awal malam dari bulan Rajab nggak ada. Sholat duha di khusus yang ada di awal-awal bulan Rajab juga nggak ada. Mau sholat tahajud ya sholat tahajud seperti biasa. Mau sholat duha ya sholat duha seperti biasa. Nggak usah nganggap ada amalan-amalan sholat yang istimewa. Tanda kalau kita masih melakukan seperti itu ya berarti ibadahnya itu masih musiman. Ya, ibadahnya berarti masih musiman. Kita ibadah itu nggak musiman seperti itu. Ibadah itu ajab. Terus kalau Ramadan kita sholat malam, kita sholat tarwih, bar Ramadan juga sholat malam, sholat tarwih. Nggak usah nganggap khusus. Jangan cuma bulan Ramadan saja rutin terus. Bar Ramadan, sholat. Bahkan bukan hanya sholat tarwih, bahkan bukan hanya sholat malam, ya, sholat 5 waktu nggak ada. Nanti tunggu masuk bulan puasa dulu baru mulai kembali, rukuhnya dicuci, sajadahnya dicuci, kokohnya dicuci, baru mulai pakai untuk masuk bulan puasa. Adapun puasa tadi yang kedua, adakah tuntunan puasa pada bulan Rajab puasa khusus? Saya katakan puasa khusus. Kata Ibnu Rajab, falam yasihha fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un anin Nabi SAW wala an ashabihi. Kata Ibnu Rajab, beliau katakan tidak ada hadis dari Nabi SAW dan juga perkataan para sahabat yang mengatakan ada puasa khusus di awal Rajab. Jadi tidak ada puasa khusus. Kalau besok pas hari Kamis ya silakan puasa Kamis. Kalau ada yang punya kebiasaan puasa Daud ya monggo puasa Daud. Ada yang punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid ya monggo puasa Ayyamul Bid. Enggak ada puasa khusus sampai ada yang anjurkan sampai 7 hari di awal Rajab.
tetap masih mulia itu bulan Ruwah besok. Tetap masih mulia itu nanti bulan Ramadan. Ya, tidak ada keistimewaan puasa pada bulan Rajab ini, nggak ada. Nggak ada hadis khusus yang membicarakannya. Jadi tidak perlu lagi menyebar-nyebar ada puasa khusus pada awal Rajab seperti ini. Padahal Nabi SAW itu paling banyak puasa itu nanti di bulan Ruwah besok. Lebih-lebih di sini ibu-ibu yang masih punya utang, urung sahur. Ya, biasanya ini ibu-ibu nanti ditunda-tunda terus sampai bulan Ruwah baru ingat, wah aku duwe utang. Ada yang 6 hari, ada yang 10, ada yang bertahun-tahun urung disahur sampai saat ini. Apalagi ibu-ibu yang ya dari dulu itu belum sadar-sadar punya utang banyak. Ada yang bahkan pernah nanya, Ustadz, saya sejak SMA itu belum sahur utang puasa. Sekolah loh dulu. Ini sudah berapa tahun berarti? SMA 3 tahun. Kenapa SMA itu belum disahur? Karena pas lagi nakal-nakalnya pas SMA. Ya, setelah SMA nikah. Nikah tambah lagi ketika di bulan Ramadan datang bulan, ya juga urung disahur sampai bertahun-tahun. Pokoknya tetap jadi utang. Bahkan Nabi SAW itu katakan, siapa yang punya utang puasa, man mata wa alaihi siyam, siapa yang punya utang puasa dan dibawa mati, belum disahur-sahur, belum dibayar utang puasanya ini, maka kata Nabi SAW, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya yang nanti puasakan dirinya, yang bayar utang puasa. Punya utang 20 hari kurang disahur, maka nanti ahli waris yang nanti puasakan. Ahli waris itu bukan hanya kejar harta, kejar warisan, namun juga punya tugas untuk membayar utang puasa. Kemudian juga ada amalan, ada yang khususkan lagi mengatakan paling afdol bayar zakat pada bulan Rajab. Tidak ada juga keharusan bulan Rajab untuk bayar zakat. Bayar zakat itu nanti ditunggu kewajibannya ketika sampai haul. Artinya sudah bertahan, artinya selama 1 tahun berarti ada kewajiban zakat. Ada juga yang menganjurkan pada bulan Rajab ini dianjurkan untuk melakukan umrah. Kalau umrah di sini sebagian sahabat itu menganjurkan. Maka kata para ulama tetap ada anjuran untuk umrah pada bulan Rajab seperti ini. Intinya ada tuntunan. Berarti yang tadi tidak ada ibadah khusus puasa, tidak ada ibadah khusus lagi sholat, tidak ada lagi zakat khusus yang dibayar pada bulan Rajab seperti ini. Dan juga kalau untuk umrah sebagian ulama masih menganjurkannya. Nah, itu seputar dengan bulan Rajab karena sebagian menanyakan tanggal ini. Mudah-mudahan semakin paham setelah memahami dasar-dasarnya tadi. Kita tutup majelis kita ini. Mugi-mugi majelis ini adalah majelis yang penuh berkah. Kita diberkahi umur dan amalan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus ngaji. Dan kita ditutup juga akhir hidup kita dengan amalan soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.